Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah mendengarkan kalam hikmah Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi yang menerangkan kepada kita bahwa kita harus mempunyai perubahan di dalam menghadapi umur kita ke depan, karena manusia tidak selamanya hidup di alam dunia ini, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan daripada ganjaran apa yang dia jalankan di alam dunia ini. Kita harus berpikir, untuk apa kita dijadikan oleh Allah? Kita ini dari tidak ada menjadi ada. Kita enggak ada. Hasan bin Ja'far tidak ada. Antum sekalian ini tidak ada. Dijadikan ada aja alhamdulillah. Dijadikan ada aja alhamdulillah. Jangan ente mau yang lain-lain dulu. Jangan mau yang lain-lain dulu. Dijadikan ente udah alhamdulillah. Coba Allah nggak jadiin ente mau dapetin nikmat dari mana? Ente mau dapetin yang namanya harim, ente mau dapetin namanya harta, ente mau dapetin yang namanya kenikmatan. Kalau entenya nggak ada, apa yang dapet? Kalau entenya nggak ada, apa yang ente nikmatin? Allah jadiin ente aja ada. Innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu. Allah jadiin ente di dalam bumi ini ada namanya Habib Mustafa Al-Jufri, ada namanya Habib Hashim As-Saggaf, ada namanya Ustadz Haikal, ada Habib Ahmad, ada Ustadz Muhyiddin, ada Jamal Itam, ada Holil Tok-Tok kumis nggak dicukur-cukur, ada Oji Sahibul Jelas, ada kan? Dijadiin model-model kayak gini. Ada yang modelnya Jamal hidungnya blesek, ada tuh. Ada modelnya Ipul Jawa, ada model begini. Ya Allah, orang-orang pakai kopiah hitam, lu doang putih terbalik. Apa? Ada lagi modelnya kayak Habib Mustafa, model begini Habib. Tapi mau diapain, emang udah Habib, mau diapain Al-Jufri? Ada lagi model kayak Ustadz Haikal, kayak orang Cina, 11-12 sama Ustadz Jenal. Enggak, iya. Islam tapi itu rahasia. Ada yang model begini. Alhamdulillah. Ini nikmat, diadain aja udah nikmat. Jadi jangan cari yang mana-mana model dulu. Udah dijadiin minta kaya, Allah yahdi. Udah dijadiin aja udah alhamdulillah. Allah jadiin ente aja udah alhamdulillah. Masya Allah, gak ada lagi nikmat yang paling berharga udah dijadiin jadi manusia. Coba kali jadi jin. Bebuntut ente Holil, ada buntutnya. Kalau Holil dijadiin sama Allah tapi jadi jin, ada calingnya, kupingnya gede. Orang nggak bisa duduk begini Lel, kebakar. Coba dibacain buruh, begitu Holil dijadiin jin. Coba gimana? Kalau Holil dijadiin jin gimana coba? Serem, orang nggak jadi jin aja udah serem. Tuh lihat mukanya, gayanya kayak kuda. Coba bayangin tuh. Holil tuh kerjaannya. Ini makhluk Allah nih begini nih. Ada yang model begini. Subhanallah. Ini segini manusia gimana dijadiin jin coba? Dijadiin manusia aja begini. Allah sallallahu alaihi Muhammad. Astaghfirullahaladzim. Coba dijadiin ente sebagai makhluk tapi jin, bagaimana?
Nggak enak. Ataupun nanti dijadiin sama Allah malaikat. Coba dijadiin ente malaikat. Ustaz Oji ente dijadiin malaikat sama Allah. Paham nggak? Nggak boleh kawin. Nggak, manusia apa makhluk Allah paling mulia apa? Malaikat. Nggak, paling taat, mulia dia. Di sisi Allah nggak ada dosanya malaikat. Man nggak boleh kawin Ji. Nggak boleh kawin, nggak boleh makan duren, nggak kenal gift, nggak kenal duit, nggak kenal duit. Yang kenal duit cuma manusia. Malaikat nggak kenal duit. Coba lu ntar, man robuka nih anak sogok 2 juta, nggak bisa mempan. Yang kenal duit siapa? Manusia. Dijadiin orang paling makhluk paling istimewa aja itu nggak mau. Padahal itu malaikat loh Ji, dikasih sayap itu bisa terbang nggak? Bisa sayap, tahu nggak ke sorga itu jagain sorga, jadi temannya malaikat apa namanya Ridwan, mau ya? Nggak boleh kawin doang, nggak boleh kawin, nggak boleh nikmatin makan sambal godok, nggak boleh rendang, nggak boleh. Ya, semur nggak boleh, sate nggak boleh itu punya manusia, nggak bisa. Malaikat nggak boleh makan itu. Malaikat makanannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kan Leo Ji baca itu kalau malam minggu. Jadi nanti kalau lapar baca itu aja Ji, subhanallah walhamdulillah wala. Itu aja bacanya. Malaikat emang begitu, bener nggak? Bimus, pas nggak kalau jadi malaikat dia? Tapi nggak ada malaikat hitam, malaikat bercahaya semua. La haula wala quwata. Jadi kita bersyukur jadi udah jadi manusia, jadi umatnya Nabi Muhammad. Allah, kurang apa? Udah jadi manusia. Boleh makan, boleh kawin, boleh dapat duit, boleh seneng-seneng. Apa lagi? Boleh ngejalanin apaan aja. Ya, jadi umatnya Nabi Muhammad. Jadi umatnya Rasulullah. Kuntum khairul umat, sebaik-baiknya umat, nggak ada lagi. Sebaik-baiknya umat, nggak ada lagi selain umat Nabi Muhammad. Kita ini bersyukur jadi umatnya Rasulullah. Apa? Kenapa kita bersyukur jadi umatnya Rasulullah? Kita dituntun supaya kita nggak sumpek hidup di dunia, selamat hidup di akhirat. Kenapa kok masih ada sumpeknya? Ente ngacanya sama orang kafir, ngacanya ente sama orang kafir, ngacanya sama orang yang tidak beriman. Padahal orang yang tidak beriman aja lagi ngaca sama kita. Dia ngeluarin apa? Kata Habib Abdullah bin Mahdi apa? Dia ngeluarin duit miliaran cuman pengen seneng hatinya. Itu orang-orang kafir. Miliaran di jalan-jalan ke Amerika, di jalan-jalan ke Australia, di jalan-jalan kemana? Habis duitnya cuman buat apa? Buat seneng hatinya. Nah ente cuman begini doang, udah seneng hati ente. Ya Rabbi bil Mustafa ya wah. Cuman ente nyebutin nama Nabi Muhammad, gembira hati ente, senang hati ente, nggak pakai ngeluarin duit miliaran, nggak ngeluarin duit triliun, cuman karena ente ngacanya aja ke sana. Makanya dia bingung, kok bisa nih umatnya Rasulullah ketawa-tawa, girang mukanya sampai goyang-goyang, apalagi Khalil kalau udah begini-begini. Kalau malam minggu girang dilihat anak kecil sampai begini-begini, sampai ada yang nangis saking girang-girangnya. Bingung tuh orang-orang kafir, orang-orang kayaknya dia. Bisa dia girang cuman mengucapin ya Rabbi bil Mustafa, cuman mengucapin salawat sama Nabi Muhammad. Nah kita yang dicemburuin sama dia, cemburu sama dia. Innalillahi. Nah kita juga dicemburuin sama dia. Kita dibilang gitu. Kata Habib Abdullah bin Mahdi,
Dia mesti minum obat tidur, mesti ke dokter bagaimana caranya supaya tidurnya nyenyak. Nah ente sampai ileran. Coba itu bayangin. Wallah, kalau udah tidur makan kenyang, tahu nggak, pikiran nggak ada, ngorok tidur. Wallah, kayak nggak punya dosa, Ente habis begadang nih sama temen ente jam 8 sampai subuh setengah 6. Udah setengah 6 pasti ente apaan? Yang ente cari kasur, nggak ada lagi. Ya Allah, udah kasur mana ini ya? Nyempil, matiin lampu, pasangin setel, ada AC setel, udah tidur kayak nggak punya salah, ngorok, banjir tuh, bantal. Perlu obat tidur nggak? Enggak perlu obat tidur. Perlu ke dokter nggak? Enggak perlu ke dokter. Dia iri, dia bingung, kok enak nih umatnya Nabi Muhammad dia bisa tidur ajib. Nah oleh karena itu kata Habib Abdullah bin Muhsin, tanemin selalu di dalam hati itu Allah sama Nabi Muhammad. Kalau kita ingin ketenangan itu, makanya apa? Kita jangan cemburu sama orang kafir. Karena kita punya Allah, kita punya Nabi Muhammad yang lebih kaya. Dia punya kekayaan, punya keistimewaan, punya kesenangan. Dia nggak punya Allah sama Nabi. Besok di dupuran didedet palanya sama Allah. Lo nggak didedet, diinjek. Oh, malaikat-malaikatnya Allah. Nggak ada. Sampai dia bilang apa? Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, waktu dilihat tuh hewan dihidupin lagi sama Allah, lalu dijadiin debu, saking enak-enaknya hewan dijadiin debu, dia bilang ya Allah jadiin aneh kayak itu hewan, jangan sampai dihisab, jadiin debu. Nggak bisa kata Allah, mesti dapat hukuman. Nanti kita umat Nabi Muhammad, Allah. Makanya tadi saya pagi baca kitab sama Khalil berdua pakai bahasa Aceh. Gimana itu? Kitabnya Habib Abdullah bin Muhsin bilang apa di situ? Bahwasanya kita susah tuh, kita dikasih susah nih umatnya Nabi Muhammad. Kata Habib Abdullah bin Muhsin buat apa? Buat kita nanti dapat syafaatnya Rasulullah. Jadi susahnya kita itu buat dapat syafaatnya Rasulullah. Karena kita mempertahankan keimanan kita, kecintaan kita, agama kita, agama yang dibawa Nabi Muhammad. Jadi sebetulnya bukan kesusahan untuk pantas kita dapat tiket syafaat Nabi Muhammad. Jadi kalau ente dapat susah itu ente bersyukur bahwa ente sedang diukir nama ente untuk dapat syafaatnya Rasulullah. Nah kalau ente lagi diukir nggak mau, nanti Allah campakin, oleh biarin. Nah kalau ente sekarang dibiarin, ente nggak punya tiket, jangan pun ente di akhirat nanti. Sekarang kalau ente ada konser nggak ada tiketnya, ente main masuk aja digebugin. Wah digebugin. Nolak tiket sampai ada yang 10 juta. Ada gak? Oh, tiket dia bela-belain. Cuman pakai rambut apa namanya? Nah, ngerti tuh Habib Mus. Sohibul joget sih. Sohibul dangdut. Jadi paham kalau orang yang paham mah. Apalagi Khalil kalau kita tanya. Ya kemarin mau konser di mana? Bulan September apa bulan? Enggak, konser apa tuh? Lu beli apaan, tiket apa tuh? Akhirnya batal. Hah? Band apa? Yang bagaimana tuh? Yang gimana? Yang gimana? Gayanya gimana gayanya? Kan pengen tahu jamaah yang gimana, yang Jepang yang gimana? Ada Taiwan, Thailand, Jepang. Yang gimana tuh? Yang gimana tuh?
Gimana contohnya bahasa Jepangnya? Bahasa Jepangnya dulu. Mana? Enggak yang bahasa Jepangnya. Yang bahasa Jepang Habib. Yang bahasa rock. Yang rock. Enggak ngerok-ngerok Habib. Bahasa Jepangnya ya. Nyanyinya. Kan enggak jadi pergi. Ya, yang yang mau lihat apa? Yang gimana tuh? Nyanyinya Habib. Ya gimana? Nyanyinya. Baluan. Lupa udah. Berapa itu mau bayar itu kemarin? 3 juta. Udah beli. Terus kenapa nggak mau jalan? Habib suruh, boleh Habib izinin tapi pakai baju gamis sama topi kuncung. Beda sendiri anak masa. Anda izinin nggak? Izinin. Tapi pakai gamis. Sama peci yang besar tuh, si panjang tuh. Jadi mana? Terus kenapa kau mau? Minta foto dia. Ana dikira bintang tamu. Kan jadi orang Jepang, jadi penjajah Ana. Alhamdulillah gak jadi. Bukan Habib larang ya? Bukan, tiketnya emang angus. Ya, jadi intinya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ini bersyukur diadain sama Allah. Alhamdulillah jadi manusia. Udah gitu jadi umat Nabi kita Muhammad. Intinya jadilah umat Nabi Muhammad yang dibilang Allah kuntum khairul ummah, yang sebaik-baiknya umat. Gimana tuh yang sebaik-baiknya umat? Nih yang kayak gini nih, yang dia di dunia ini walaupun kesibukan apaan aja dia nggak tinggalin ajaran Nabi Muhammad. Belajar bukan buat ngerti, buat paham, bukan. Kalau orang buat ngerti, buat paham, berapa banyak orang yang paham mengerti, banyak celaka sama Allah Ta'ala. Tapi orang belajar itu ingin dapat ridhonya Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga kepahamannya itu kepahaman yang diridhoi oleh Allah, pengertian yang diridhoi oleh Allah, ilmu yang diridhoi oleh Allah. Makanya melangkah itu supaya Allah ridha. Jangan cuman pengen paham, pengen ngerti aja. Orang paham, orang ngerti banyak. Berapa banyak dia melawan dengan kepahamannya? Berapa banyak dia melawan ilmu pengertiannya dia? Dia nggak hawil. Dia tahu khamr haram, dia minum. Dia tahu ninggalin sholat nggak boleh, dia tinggalin. Benar nggak? Berapa banyak itu? Banyak. Kita hadir majelis ilmu, kita pingin ridha Allah. Nanti Allah yang tuntun. Bib, anda belum bisa istiqomah, pokoknya hadir, jangan pernah tinggal. Nanti Allah ridha sama ente, semua urusan ente dirapiin sama Allah. Yang ente ngerasa itu susah, jadi nggak susah. Kenapa? Karena Allah ridha. Yang penting Allah ridha. Ngaji, jangan nggak ngaji. Ngaji. Mau ente ngerti, mau ente nggak ngerti, yang penting ngaji. Apalagi kalau ngerti pakai. Alhamdulillah. Intinya terakhir, jadilah umat Nabi Muhammad yang selalu bersyukur, dikarenakan kita bisa ngejalanin apa yang diperintahin sama Nabi Muhammad. Jangan sampai nikmat nih ya, gara-gara urusan dicabut sama Allah. Benar gak? Bahas sibuk beb kan dicabut namanya nikmat kita di majelis taklim. Benar gak? Oh sakit beb, nikmat majelis taklimnya dicabut. Jangan gare-gare dicabut akhirnya. Na'udzubillah minta Allah Ta'ala, ya Allah, dari mulai saya ini hari tahun baru ngaji sampai saya nutup mata ngaji, minta sama Allah biar apa? Biar kita matinya husnul khatimah. Yang pengenin kita mati husnul khatimah bukan diri kita. Paham nggak? Kalau kita semua nih
pasti pengen semua matinya husnul khatimah. Tapi jadiin kepengen itu kepengennya Allah. Paham gak? Ya Allah, matiin ana husnul khatimah sebagaimana kehendakmu. Kalau udah kehendak Allah, kita nggak usah bingung-bingung lagi. Paham gak? Berapa banyak orang yang lagi sholat kepengen Allah mati dalam sholatnya. Padahal dia bukan ahli sholat, cuman sekali dia sholat, Allah pengenin dia matinya dalam keadaan sholat, meninggal dia dalam keadaan sholat. Allah punya kepengen. Tapi berapa banyak orang punya kepengen matinya sholat, tapi nggak diizinin sama Allah matinya sholat. Nauzubillah min. Makanya semua kepengen kita balikin lagi kepengennya Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Karena manusia itu diciptain oleh Allah dan bakal kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma bihaqqi Fatimah wa abiha wa baniha wa baliha birahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Allah yang Maha Esa, Allah Maha Kuasa.